Justru ini solusi gitu. Solusi bagi mereka yang sudah terlanjur keluar rumah, kita buatkan acara-acara yang bisa membangun ruhiyah mereka gitu. Justru kalau mamanya dibuatkan malam muhasabah, ya tidak ada masalah gitu. Apa salahnya? Malam introspeksi diri. 1 tahun belakang kemarin kita lupa untuk introspeksi. Karena gini teman-teman sekalian, ada orang itu yang bisa bertaubat itu menunggu momentum gitu. Ada orang ingin kembali kepada kebaikan atau ingin berbuat baik itu menunggu momentum gitu. Nah, ketika ada orang-orang yang ingin mengarahkan momentum pergantian tahun ini pada kegiatan yang sifatnya baik, sifatnya mengarah pada penerapan rohiyah, penguatan rohiyah masing-masing muda-mudi tadi itu justru lebih baik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada kesempatan kali ini kita berada di tahun 2020, tepatnya tanggal 31 Desember 2020. Ini malam hari ini. Berarti nanti malam jam 12 malam itu akan terjadi pergantian tahun menuju 2021, atau orang sering mengenal dengan istilah pergantian tahun baru atau perayaan tahun baru. Nah, sekarang ini sebagian kalangan muda-mudi terutama itu sering mengisi pergantian tahun ini dengan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka happy gitu, asik ya, mau pesta pora, mau sekedar kumpul-kumpul, atau hanya sekedar menghidupkan petasan dan lain-lain. Yang penting mereka punya satu kegiatan yang sifatnya menyenangkan pada momen pergantian tahun ini. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, boleh enggak sih kalau pergantian tahun ini kita ikut merayakannya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bernuansa islami, ada pengajian atau tabligh akbar, atau ada ceramah agama, atau ada zikir bersama umpamanya. Boleh enggak sih kita sebagai seorang muslim mengisi kegiatan itu, momen tahun baru ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa islami tersebut? Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum saya menjawab boleh atau tidaknya merayakan momen tahun baru ini dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bernuansa islami tadi itu, sedikit saya akan memberikan satu gambaran umum agar cara pandang kita ini sama gitu. Bahwa gini teman-teman sekalian, sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa disuruh maupun tidak disuruh, muda-mudi kita itu ketika ada momen tertentu termasuk pergantian tahun ini akan mereka isi dengan sesuatu yang mengasikkan, menggembirakan, yang penting keluar dari rumah gitu. Atau dilarang maupun dicegah maupun diberikan peringatan, mereka susah untuk dikendalikan. Yang penting mereka inginnya keluar dari rumah dan mengetahui momen pergantian tahun itu menurut versinya masing-masing. Yang penting asik, menggembirakan dan menyenangkan. Dah, cukup sampai situ gitu. Nah, kemudian karena susahnya kita mengendalikan muda-mudi untuk tidak keluar rumah pada momen tahun baru itu sulit sekali, maka sebagian kalangan ulama, sebagian kalangan cendekiawan Islam, sebagian dai dan lain-lain itu mau ngambil satu momen ini. Oke lah, kita tidak perlu mencegah karena akan kesulitan kita mencegah muda-mudi untuk keluar malam pada momen pergantian tahun baru. Itu sangat sulit atau bahkan dalam tanda kutip mustahil gitu untuk benar-benar mencegah mereka tidak keluar rumah gitu. Maka biarkan mereka tetap keluar rumah karena itu memang sudah susah untuk dicegah. Maka sebagian kalangan yang peduli terhadap kondisi muda-mudi di luar rumah itu, biarkan mereka tetap keluar, tidak perlu kita cegah terlalu kuat. Yang penting setelah mereka keluar dari rumah, kita arahkan mereka pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik. Tidak hanya sekedar pesta, tidak hanya sekedar berhamburan di tengah jalan, tidak hanya sekedar main bakar-bakar mercon dan kembang api, tapi mereka menganggap biarkan anak-anak ini keluar rumah karena memang sudah susah untuk dikendalikan, tapi ketika sudah sampai di luar rumah, anak-anak ini kita arahkan pada tempat-tempat yang baik. Di masjid umpamanya diadakan tabligh akbar pada momen pergantian tahun baru, atau diajarkan zikir bersama ketika pergantian tahun baru. Itu sebenarnya
motif terjadinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggantikan kegiatan yang tidak ada maknanya, bahkan cenderung pada perbuatan dosa, itu diarahkan untuk mengisi momen tahun baru itu pada hal-hal yang sifatnya bermakna atau dalam tanda kutip tadi bernuansa Islami. Nah, kalau itu gambaran umumnya yang saya pahami selama ini, maka tidak ada salahnya gitu. Bahkan ini mengambil satu kemudorotan atau gitu ya. Jadi kalau terjadi dua kemudorotan, maka dipilih mudorot yang paling kecil gitu. Nah, karena kita ini tidak bisa mencegah benar-benar melarang anak-anak untuk keluar dari rumah pada momen tahun baru, maka alangkah baiknya mereka sudah tetap keluar saja, kita arahkan di masjid, kita arahkan di lapangan untuk mengadakan takbir akbar gitu. Ini tentu akan lebih memperkecil kemungkinan terjadinya madorot yang besar gitu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya boleh nggak kita merayakannya itu? Ya boleh atau tidak boleh itu kan tergantung juga dari sisi madorot atau manfaat yang ditimbulkan gitu. Karena tadi saya sampaikan, para dai, para ulama sebagian yang mengadakan kegiatan keislaman di momen tahun baru itu bukan secara tiba-tiba kemudian mengadakan, bukan. Ini hanya mengambil sebuah peluang biar anak-anak yang sudah terlanjur keluar itu mereka punya arah atau minimalnya punya pilihan gitu. Yang penting kan mereka tahunya saya pergantian tahun ini bisa mengetahui tanggal 1 pas jam 12 malam itu. Mereka pengennya cuma itu saja, nggak lebih dari itu sebenarnya gitu. Hanya nanti para ulama tadi, para dai, para mubalik tadi itu ingin mengarahkan anak-anak yang memang susah untuk dikendalikan tidak keluar dari rumah tadi itu, mereka ketika sudah terlanjur keluar dari rumah diberikan solusi dan pilihan biar keluar rumahnya itu tetap bermakna dan terkondisikan dan terkendalikan gitu. Jadi kalau pertanyaannya setiap hal yang sifatnya baru kemudian mengadakan acara di momen tahun baru semuanya dianggap bid'ah dolalah, ya kita akan sempit pemikiran kita gitu. Justru ini solusi gitu. Solusi bagi mereka yang sudah terlanjur keluar rumah, kita buatkan acara-acara yang bisa membangun ruhiyah mereka gitu. Justru kalau mamanya dibuatkan malam muhasabah, ya tidak ada masalah gitu. Apa salahnya? Malam introspeksi diri. 1 tahun belakang kemarin kita lupa untuk introspeksi. Karena gini teman-teman sekalian, ada orang itu yang bisa bertaubat itu menunggu momentum gitu. Ada orang ingin kembali kepada kebaikan atau ingin berbuat baik itu menunggu momentum gitu. Nah, ketika ada orang-orang yang ingin mengarahkan momentum pergantian tahun ini pada kegiatan yang sifatnya baik, sifatnya mengarah pada penerapan rohiyah, penguatan rohiyah masing-masing muda-mudi tadi itu justru lebih baik gitu. Artinya gini, mohon maaf ya, kita bukan tidak paham atau tidak hafal dengan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, tapi ini konteksnya berbeda gitu. Atau lagi kalau sudah malam tahun baru ini man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bukan, para ulama bukan tidak paham tentang hadis ini, tapi sekali lagi momentum dan sekaligus konteks kegiatannya itu tentu kita pahami secara rinci sehingga tidak mudah setiap ada kegiatan dibilang bid'ah, setiap ada pengajian tabligh akbar di malam tahun baru kita bilang ini sesat. Maka ini akan merepotkan kita sendiri. Maka marilah kita bersinergi mencarikan solusi yang terbaik untuk umat ini, terutama di momen tahun baru ini bagi muda-mudi Islam, sehingga keluarnya mereka dari rumah tidak membuat kerusakan, tidak membuat kerusuhan, tapi justru mereka bisa terkendalikan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islami. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.